Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang jurnal metode numerik yang berjudul Penilaian Organoleptik Keripik Ubi Jalar Ungu Hipomoea Bata Pascal pasca penggorengan menggunakan metode numerik MPMC-DM. Anggota kelompok yang beranggotakan saya, Wisnu, dan teman saya, Sidi. Latar belakang di sini, ubi jalar ungu bersifat mudah rusak dan tidak tahan lama, sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Salah satu bentuk pengolahan adalah dengan menjadikannya produk keripik. Untuk membuat keripik menjadi renyah, umumnya masyarakat menggunakan kapur sirih CaOH2. Namun, larutan ini memiliki zat kalsium yang tinggi sehingga membuat tekstur keripik menjadi keras. Penilaian organoleptik berbagai variasi irisan keripik ubi jalar ungu dan konsentrasi natrium bikarbonat. Pasca penggorengan menggunakan metode numerik multi-person multi-kriteria decision making atau MPMC-DM. Metode numerik MPMC-DM telah dikenal sejak tahun 1993 yang dipopulerkan oleh Jaeger pada tahun 1993 dan sampai saat ini. Selanjutnya, tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian organoleptik, berbagai variasi irisan keripik ubi jalar ungu, dan konsentrasi natrium bikarbonat pasca penggorengan menggunakan metode numerik multi-person multi-kriteria decision making atau MPMC-DM. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan rekomendasi perlakuan terbaik dalam pengolahan keripik ubi jalar ungu berdasarkan kesukaan konsumen. Hasilnya dapat digunakan untuk pelaku usaha makanan untuk meningkatkan kualitas produk, serta dapat menjadi acuan ilmiah dalam penerapan metode MPMC-DM untuk pengambilan keputusan berbasis preferensi organoleptik secara non-numerik. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode ini menggunakan metode numerik multi-person multi-kriteria decision making atau MPMC-DM. Langkah penelitiannya yang pertama ada irisan 1 mm, 2 mm, 3 mm. Yang kedua konsentrasi NaHCO3 ada 1 gram per liter, 3 gram per liter, dan 5 gram per liter. Yang ketiga, penggorengan pada suhu 145 sampai 150 derajat Celcius. Penilaian organoleptik oleh 10 responden. Yang kelima ada kriteria, warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhannya. Selanjutnya, hasil perhitungan. Penilaian organoleptik menggunakan metode numerik MPMC-DM adalah untuk menentukan alternatif terbaik yang paling disukai oleh konsumen melalui pengujian tahap rasa, warna, dan tekstur. Alternatif perlakuan bahan yang akan dilakukan penilaian organoleptik adalah seperti pada tabel yang ke-1, yaitu tabel simbol dari alternatif perlakuan bahan. Konsentrasi NaHCO3 gram per liter ada 1, 3, dan 5. Dan kriteria yang ke-1, Ka, Kb, dan Kc. Kriteria yang kedua, Kd, Ke, dan Kf. Dan kriteria yang ketiga, ada Kg, Kh, dan Ki. Skala penilaian linguistik yang digunakan dalam pengumpulan pendapat responden ditampilkan pada tabel kedua, yaitu skala penilaian linguistik. Skalanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Keterangannya sangat suka, suka, netral, kurang suka, dan tidak suka. Dan tingkat kepentingan kriteria adalah seperti pada tabel yang ketiga. Tingkat kepentingan kriteria skalanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Keterangannya sangat suka, suka, netral, dan kurang suka dan tidak suka. Hasil perhitungan dari penilaian responden dirumuskan metrik, kriteria penilaian, dan alternatif yang dipilih penilaian keseluruhan. Selanjutnya ada hasil perhitungan dari penilaian responden dirumuskan metrik kriteria penilaian dan alternatif yang dipilih.
Yang ke situ penentuan negasi tingkat kepentingan kriteria dilakukan menggunakan persamaan negasi WK sama dengan WQ kurang K tambah 1, di mana negasi WK sama dengan negasi nilai bobot kriteria ke K. K sama dengan indeks, I sama dengan jumlah skala 2. Untuk agresi pada kriteria dihitung menggunakan persamaan PIJ sama dengan min dalam kurung negasi WAK WIJ AK, di mana PIJ sama dengan nilai alternatif ke I oleh person ke J. PIJ AK sama dengan nilai alternatif ke I oleh person ke J pada kriteria ke K. K sama dengan 1,2 sampai seterusnya. 3. Penentuan bobot nilai menggunakan persamaan I K sama dengan INT dalam kurung 1 tambah K I kurang 1 per R, di mana jika bobot nilai ke K INT integer atau bilangan bulat, R sama dengan jumlah person atau responden. Selanjutnya studi kasus berdasarkan 10 orang responden yang terpilih dan diminta untuk memberikan penilaian menurut kesukaannya masing-masing dengan skala dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperolehlah hasil seperti tabel 4, yaitu di sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai negasi tingkat kepentingan kriteria menggunakan rumus 1 dan diperoleh hasil sebagai berikut. Kriteria 1 sangat suka, negasinya tidak suka. Kriteria 2 sangat suka atau SK dinegasikan jadi KS kurang suka. Kriteria 3 ke netral dinegasikan menjadi netral. Kriteria 4 kurang suka dinegasikan jadi sangat suka. Kriteria 5 tidak suka dinegasikan jadi sangat suka. Selanjutnya perhitungan studi kasus akan dijelaskan oleh Siti. Sini ada rumusnya. Kriteria dilakukan menggunakan persamaan negasi WK sama dengan WQ kurang K plus 1, di mana negasi WK ini negasi nilai bobot kriteria ke K. K itu indeks dan Q itu jumlah skala. Di sini ada indeks 5, skalanya sangat suka 4, suka 3, netral 2, kurang suka 1, tidak suka. Lalu di sini cara menghitungnya. Kriteria 1 sangat suka, nilai indeksnya 5, lalu kita hitung 6 itu dari Q ditambah 1. Q itu jumlah skalanya 5 ditambah 1 dikurang 5 sama dengan 1. 1 itu hasil negasinya tidak suka. Lalu kriteria 2 suka, indeksnya 4, 6 dikurang 4 sama dengan 2, hasil negasinya suka, kurang suka. Kriteria 3 netral, nilai indeksnya 3, 6 dikurang 3, maka hasil negasinya netral. Kriteria 4 kurang suka, nilai indeksnya 2, 6 dikurang 2 sama dengan 4, hasil negasinya suka. Kriteria 5 tidak suka, nilai indeksnya 1, 6 dikurang 1 sama dengan 5, hasil negasinya sangat suka. Lalu kasus yang kedua, kemudian lakukan perhitungan agregasi kriteria untuk setiap alternatif menggunakan rumus kedua hingga menghasilkan perhitungan masing-masing alternatif. Untuk menghitung agregasi person atau responden, terlebih dahulu dilakukan perhitungan bobot nilai menggunakan rumus 3, sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Q1 KS, Q2 KS, Q3 NT, Q4 NT, Q5 NT, Q6 SK, Q7 SK, Q8 SS, 9 SS dan 10 SS. Isi perhitungannya itu untuk rumus kedua, untuk agregasi pada kriteria dihitung menggunakan persamaan PIJ sama dengan min
negasi WAK berbanding WIJAK, di mana VIJ ini nilai alternatif ke I oleh person ke J, VIJAK ini nilai alternatif ke I oleh person ke J pada kriteria ke K. K ini nilai skalanya atau nilai indeksnya. Ini contohnya, VIJ sama dengan min, KS banding NT, KS banding SK, KS banding NT, KS banding NT, KS banding SK, SK KS banding KS, KS banding NT, KS banding NT, KS banding NT. Lalu kita cari nilai maksimumnya. KS banding NT, maksimumnya NT, KS banding SK, SK, SK banding NT, NT, KS banding NT, NT, KS banding SK, SK, SK banding SK, KS banding KS, KS, KS banding NT, NT, KS banding NT, NT. Maka setelah mengetahui hasilnya, kita cari nilai minimumnya. Dari nilai ini, nilai yang paling minimum yaitu KS, kurang suka. Lalu rumus ketiga, penentuan bobot nilai menggunakan persamaan jika sama dengan integer 1 plus K dikali Q kurang T per R, di mana K itu bobot nilai ke K, integer itu bilangan bulat, dan R itu jumlah persen atau responden. Maka responden ke 1 ditambah 1 kali 4 dibagi 10, hasilnya 1,4, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi tingkatan skalanya kurang suka. Lalu responden 2, 1 ditambah 2 dikali 4 dibagi 10, hasilnya 1,8, dibulatkan menjadi 1, singkatan dari KS, dan seterusnya. Sekarang kesimpulan penilaian organoleptik, berbagai variasi irisan grafik ubi jalan ungu atau hipomoea batasnya dengan konsentrasi natrium bikarbonat atau NaHCO3 masa penggorengan dengan metode non-numerik multi-person, multi-kriteria, decision making atau MP/MCDM telah berhasil menentukan keputusan prioritas terbaik dari berbagai alternatif perlakuan bahan. Keputusan terbaik menurut responden yang diperoleh adalah konsentrasi NaHCO3 sebanyak 3 gram per liter dengan ketebalan irisan 1 mm. Dan konsentrasi NaHCO3 sebanyak 3 gram per liter dengan ketebalan irisan 2 mm dengan keputusan suka atau SK. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum.